tapi pengen ditempatkan yang dekat dengan Allah. Maka keluarlah hadis Nabi untuk memotivasi. Ini ada profesi ini yang kalau dikerjakan, tempatnya ketika kembali ke akhirat dimuliakan oleh Allah. Profesinya ada A, ada B, ada C. Ada yang ingin dekat dengan Allahnya bersama para nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah kemudian amalan-amalan seperti An-Nisa itu yang 69. Ya, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ada orang-orang yang dia menjalani kehidupannya memilih profesi tertentu, ketika di akhirat nggak tanggung, dikumpulkan sekomplek dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Satu komplek, di komplek para nabi, Pak. Tetangganya sama siapa? Saya Kiai. Masya kamu Kiai B. Bapak tetangga sama siapa? Saya mah biasa aja. Samping kanan saya Nabi Ibrahim, kiri saya Nabi Isa, Masya Allah. Depan saya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan disinari oleh cahaya arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di antara profesi mulia yang mengantarkan Anda punya kedudukan tinggi melebihi standar-standar ini yang biasa adalah profesi yang sekarang Anda pilih di dunia peradilan. Karena kalimat nabinya, innal muqsitina, tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Orang-orang yang terlibat untuk menegakkan keadilan sehingga tampil secara sempurna dan terhormat, perhatikan kalimatnya, indallahi, diberikan apresiasi di sisi Allah, ala manabira, dibuatkan mimbar-mimbar min nurin yang terbuat dari cahaya. Walaula fadlullahi wa rahmatuh, dan kalaulah bukan karena keutamaan yang Allah berikan dan kasih sayangnya, wa annallaha tawwabun hakim. Surat Cahaya surah 24 ayat 10. Dan sungguh tanamkan pada hatimu yang paling dalam, memang tidak ada yang sempurna dalam menjalankan profesi itu. Tapi ketika dia ingin memperbaiki diri untuk kembali menjadi baik, hakim dan bijak dalam menetapkan dan menjalankan aktivitasnya, itulah yang Allah tempatkan dalam sisi yang terbaik. Jadi jangan dibayangkan bahwa orang-orang dengan profesi ini akan baik semua, belum tentu. Sepanjang manusia pasti akan ada kekurangan. Tapi untuk mengembalikan yang kurang menjadi baik, muncullah apa yang disebut dengan hijrah tadi. Nah, makanya ngajinya kita kembalikan ke kitab. Kalau pakai media sosial, tasrifnya geser. Ya, kita ngaji dulu masih hakama yahkumu, gitu kan? Hukman fahuwa hakimin wa dzaka mahkum. Nah, sekarang ngaji digital sudah beda. Ya, taba ya tubuh youtuban, tak-taka ya taktiku tiktokan, gitu kan? Instagrama, ya instagrimu instagraman, ya. Nah, makanya kita balik ke sini sekarang. Masih ada waktu? Masih ya? Nah, ya 15 menit saya mulai. Nah, terusan berikutnya adalah, jika saya telah memilih ini untuk investasi akhirat saya. Ingat, kalau kita pilih akhirat, dunia ikut, Pak. Yakinkan itu, Bu, ya. Kalau kita memilih akhirat, dunia pasti ikut. Ketika Anda memilih dominan dunia, akhirat tidak terlahir. Ya. Ayatnya di Quran surah kedua, ayat 200 sampai 201. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, jangan ngarang, ya. Wa ma lahu min akhirati min khalaq. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dari sebagian manusia ada yang memilih beraktivitas untuk proyeksi dunia saja, maka dia mendapatkan dunianya tidak dengan akhiratnya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang ingin keseimbangan. Dia menyiapkan proyeksi dunia akhiratnya, maka dia siapkan pekerjaan dunia untuk mengikuti ketentuan akhiratnya, maka dunia otomatis ikut. Jadi jangan kira ketika Bapak Ibu niatkan, saya pengen jadi hakim supaya Allah ridha, dunia nggak dapat, mustahil nggak dapat, pasti dapat. Saya memilih jadi ustadz, apa kehilangan dunia? Tidak. Tapi kita tidak membawa keustadan kita untuk memenuhi dunia, tidak. Ya, bawa nilai ini kepada nilai-nilai akhirat, dunia ikut dengan sendirinya. Bahkan kalau dijadikan kecil, demi Allah saya katakan, dijadikan kecil. Ya, ini dari kepala sampai ujung kaki, saya nggak beli, Pak. Allah kasih ini dikasih hadiah, kacamata hadiah, pakaiannya hadiah, sampai ujung kaki, sampai kaos kaki, sepatu, kendaraan yang dibawa dalam hadiah itu saking kagetnya.
suaranya. Ini ya. Nah, jadi dunia pasti ikut. Jadi jangan tanamkan pada diri Bapak Ibu ketika sudah Allah tinggikan menjadi hakim, terus Anda geser orientasinya ke dunia, itu merendahkan apa yang Tuhan sudah tinggikan. Ya. Nah, ini dulu motivasi awalnya. Allah sudah tinggikan derajat kita, maka jangan diturunkan dengan nilai-nilai duniawi yang tidak sementara, tidak seberapa, dan pada akhirnya kita tinggalkan. Nah, untuk menguatkan itu bukan sekedar motivasi, tapi menjadi lentera yang membimbing kita, maka diturunkanlah panduan dalam Al-Quran. Kalau engkau memilih profesi hakim ini, yang engkau hadapi seperti ini, karakternya akan begini, tantangannya akan begini. Nah, di antara panduan itu, saya ingin menurunkan beberapa ayat saja, sesuai dengan alokasi waktu yang kita bisa dapatkan di hari ini. Baik, karena unlimited waktunya, maka saya bisa turunkan lebih banyak. Bismillah. Izin ya Bu, Pak, saya coba hapus sedikit dulu. Ini kajian spesial hari ini ya. Ya, saya datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Masya Allah. Anda tinggal duduk, simak, amalkan, masuk surga, enak sekali. Insya Allah, mudah-mudahan Allah ridha. Pelan-pelan ya, mohon izin karena ini yang paling pokok terkait dengan profesi dan aktivitas Bapak Ibu. Saya izin sedikit melambatkan uraiannya untuk memberikan penekanan artikulasi yang lebih bisa dipahami. Hakim ketika dituangkan dalam Al-Quran sebagai proyek akhirat, dia tidak menjadi kata yang berdiri sendiri. Karena apresiasinya tinggi di sisi Allah, maka anugerahnya pun yang mengiringi profesi ini selalu diiringi dengan sifat-sifat ketuhanan. Ini yang menjadikan satu kalimat melekat dalam profesi hakim dan viral dengan mengatakan wakil Tuhan di bumi. Bukan sekedar kebanggaan jadi wakil, tidak, tapi konsekuensi yang tinggi yang kelak dipertanggungjawabkan. Nah, untuk melekatkan sifat-sifat itu, maka diturunkanlah setidaknya 5 sifat yang sekaligus memberikan arah kepada para hakim. Seperti inilah sifat kebijaksanaan dapat muncul yang melahirkan putusan dan mengikis dengan itu berbagai nilai penyimpangan sehingga melahirkan satu putusan yang berkeadilan yang diridhoi oleh Tuhan. 1, ada nama Al-Azizul Hakim. Al-Aziz Al-Hakim. Kata hakim yang diawali dengan kata Al-Aziz disebutkan setidaknya 29 kali dalam Al-Quran. Jika dihilangkan alif lam yang menjadi Azizun Hakim, disebutkan 18 kali di dalam Al-Quran. Selanjutnya, saya cepat dulu. Ada Alimun Hakim. Alim, Hakim. Kadang disebutkan Hakimun Alim, kadang Alimun Hakim. Setidaknya 14 kali disebutkan dalam Al-Quran, kurang lebih. Kemudian ada Wasi'un Hakim. Wa kana Allahu wasi'an hakima. 1 kali disebutkan dalam Al-Quran. Selanjutnya ada Hakimun Khabir. Hakim Khabir. Selanjutnya 5 saja supaya agak cepat. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir yang kelima saya cepat. Tawwabun Hakim. Tawwabun Hakim. Sekali saja disebutkan dalam Al-Quran.